Hati berkobar-kobar saat firman hidup. Pernah ngerasain gak? Kak Dea, Kak Gerena, kalian tahu gak sih guys, kemarin aku baru aja baca cerita Alkitab dan ada sesuatu yang menarik. Apa tuh? Nah, jadi ada dua murid Yesus yang bertemu dan cerita ke Yesus, tapi anehnya mereka nggak tahu mereka tuh cerita ke siapa sih, dan mereka nggak tahu kalau itu Yesus. Masa sih? Aku jadi penasaran, itu cerita tentang apa sih? Aku juga penasaran sih, tapi masa iya dia gak kenal Yesus? Nah, kepo kan? Biar rasa kepo kalian terbayarkan, ya udah deh kita pelajari pelajaran Cornerstone ke-11 dengan judul Perjalanan bersama Yesus. Tapi sebelum kita membahas cerita ini, kita mau ingetin ke teman-teman, untuk teman-teman yang belum punya buku yang kayak kita pegang, kalian bisa langsung kontak call center Hub Channel atau bisa DM maupun komen, sehingga kalian bisa memiliki buku yang kayak kita pegang ini. Dan kita bisa semakin asik dan mengerti akan pembelajarannya. Bener banget tuh, Kak Gerena. Aku juga mau ngingetin teman-teman di rumah yang belum punya buku Cornerstone, kita bisa baca sama-sama di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Oke, daripada kita kayak lama-lama lagi, mendingan langsung aja gak sih kita masuk ke ceritanya. Biar rasa kepo kalian tuh bener-bener kayak terbayarkan gitu kan. Aku duluan ya? Ya. Ke dalam cerita. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?
Nah, gimana guys? Menarik kan cerita yang Menarik aku banget bilang? sih. Dia tentang apa sih kira-kira? Jadi ini tuh cerita kalau ada dua murid Yesus yang sedang melakukan perjalanan nih ke Emmaus. Lalu mereka itu sebenarnya lagi sedih. Mereka membicarakan tentang peristiwa penyalipan Yesus itu. Nah, lalu Yesus melihat mereka, mendengar mereka dan mendatangi mereka. Tapi murid-murid Yesus ini tidak kenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang sedang berbicara kepada mereka. Bahkan ketika mereka lagi berjalan sama-sama, mereka membahas tentang kitab suci ya. Iya. Dan pada saat itu mereka juga masih belum kenal. Tapi ketika mereka membahas tentang kitab suci itu, mereka merasa bahwa hatinya berkobar-kobar. Dan mereka juga merasa tenang. Terus mereka juga nggak merasa lelah ketika berjalan. Terus ketika mereka sadar itu Tuhan Yesus, Yesus pun lenyap pada saat itu. Dan pada saat itu juga mereka percaya bahwa Tuhan benar-benar hidup nih. Tuh kan guys, baru lo aku kasih tahu kalian langsung paham bahasa pelajarannya. Aku jadi ikut paham karena penjelasan kalian. Nah, by the way, kalian mau gak dengerin fakta-fakta menarik dari Profesor Corner? Mau banget. Mau banget. Nah, kalau kita mau lihat Profesor Corner menerangkan suatu fakta menarik, kita akan masuk ke dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Salah satu hal yang menarik adalah kata yang digunakan oleh murid-murid untuk menyebut teman-teman mereka saat berjalan bersama. Kata paroikeis biasanya diterjemahkan sebagai pengunjung, tapi sebenarnya artinya lebih ke orang asing yang tidak benar-benar berasal dari tempat itu. Murid-murid seolah berkata, apakah mungkin hanya kamu yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini? Mereka merasa bingung dan tidak sepenuhnya paham situasi. Namun sebenarnya, seperti yang bisa kamu lihat dalam cerita minggu ini, Yesus lebih mengerti dan menguasai keadaan dibandingkan murid-muridnya karena pemahaman dan hikmatnya. Nah, keren kan pelajaran dari Prof. Corner hari ini? Mau dengar yang lain nggak? Tulis kolom komentar ya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan pada saat ini sudah hadir bersama kita Pendeta Andreas Tamu. Shalom Pendeta. Shalom. Gimana kabarnya Pendeta? Semakin baik, semakin hari. Semakin Ya, baik. kalian sendiri bagaimana? Puji Aduh. Tuhan. Puji Tuhan, makin baik juga Pendeta. Nah, pendeta kami tadi kan udah bahas nih pelajarannya. Mm-mm. Tapi kita mau bertanya nih Pak Pen, tapi sebelumnya aku mau bacain dulu ayat intinya terdapat di Lukas 24 ayat 30 sampai 32. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, Pak Pen, aku mau nanya duluan nih. Oh, agak gak sabar Iya, ya. karena ini berhubungan nih sama ayat intinya. Oh, udah penasaran ya, udah berkobar-kobar juga ya. Jadi kan Pak Pen di ayat intinya dikatakan bahwa hati mereka berkobar-kobar. Apa sih sebenarnya artinya kalau hati mereka itu berkobar-kobar dan bagaimana sih yang membuat hati mereka itu berkobar-kobar? Ya, sama seperti yang bertanya ya. Semangat gitu, semangat 45. Oke, kalau ditanya apa arti dari berkobar-kobar? Ya kan kalau misalnya kita mau tahu daripada sinonimnya berkobar, berarti kan semangat yang membara gitu ya, menggebu-gebu seperti itu ya. Dan kenapa sampai mereka jadinya berkobar ya, berkobar-kobar? Maka perjalanan daripada kedua orang ini ya, salah satunya ada tuh siapa namanya? Disebut Kleopas ya, Kleopas. Ais nggak tahu ya tadi. Ya, Kleopas dan juga temannya. Perjalanan mereka penuh dengan, tadi sudah dibaca ya, penuh dengan ratap tangis. Kenapa dikatakan penuh dengan ratap tangis? Karena mereka merasa bahwa ini kok guru kami kok jadi begini sih gitu ya. Kok guru kami kok pengen dibiarkan gitu saja, dihina, ya bahkan harus sampai mati. Ya bahkan mereka pun juga mendengar juga kejadian bahwa Yesus pun juga hilang dari tempat kuburnya. Jadi mereka ini berjalan malam setelah Yesus mati.
ya. Maka dalam perjalanan inilah mereka berjalan ya berdua dan akhirnya tiba-tiba ada yang nimbrung gitu ya. Kayak ini orang so asik so kenal gitu ya, tiba nimbrung nanya kenapa sedih segala macam. Dan dalam perjalanan mereka menceritakan bagaimana tentang gurunya ya Yesus itu sendiri, dan akhirnya datanglah sampai ke tempat mereka, mau ke rumah singgah. Dan nggak mungkin nolak kalau misalnya orang mau ngajak makan gitu ya, mau ngajak makan, nggak mungkin lah gitu ya, ini udah ikut sama kita jalan-jalan ya, kalau 8 mil gitu ya, kalau istilahnya kalian 8 kilo jalan gitu ya, 8 kilo jalan, nggak mungkin nggak ngajak kalau udah jauh gitu. Dan akhirnya setelah diajak untuk juga makan bersama-sama, maka dalam percakapan itulah mereka baru mengetahui bahwa ternyata yang mereka ngobrol itu adalah dengan Yesus. Ya, maka menjadi pertanyaan adalah bagaimana buat mereka berkobar. Ternyata yang mereka bicarakan itu ya, pembicaraan mereka itu dan menceritakan siapa Yesus itu, itulah yang menjadi satu hal, jadi mereka semangat kembali karena ternyata Yesus hidup gitu. Yesus hidup. Yang tadinya mereka rasa aduh Yesus sudah mati, nggak ada lagi pengharapan buat saya gitu ya. Lalu bagaimana nasib saya, bagaimana nasib murid-murid yang lain. Dan ternyata Yesus pun juga menunjukkan diri kepada mereka. Jadi kalau istilahnya kalian lagi semangat ya dalam satu hal gitu bersama dengan teman-teman. Tapi entah mengapa teman ini nggak jadi ikut gitu ya. Padahal lu semangat banget nih gitu ya, ada sama-sama dia. Tapi entah mengapa teman kita pun juga ternyata melihat dari jauh gitu ya, melihat dari jauh meskipun contohnya ada satu hal kendala yang terjadi. Tapi entah mengapa hal itu pun juga memberikan semangat kepada kita, teman kita juga ikut loh, lihat gitu loh. Jadi ini pun juga yang menjadi satu kembali dorongan semangat bagi kedua murid Yesus ini, sehingga mereka pun juga tidak patah semangat dalam pengharapan mereka. Gitu. Oke, Pendeta. Sudah terjawab belum nih? Terjawab Tadi banget. Belum ditambah nanti. Lanjut nih, siapa nih yang kepo dan berkobar-kobar hatinya? Oke, Pendeta. Kan tadi di ceritanya itu dua murid Yesus ini lagi sama-sama berjalan. Terus Yesus juga menghampiri mereka dan pada akhirnya Yesus ikut berjalan sama-sama dengan mereka. Terus akhirnya mereka juga membahas banyak hal ketika lagi berjalan. Tapi kenapa murid-murid Yesus merasa bahwa mereka tidak langsung mengenali Yesus padahal itu adalah Yesus? Apakah Yesus menyembunyikan jati dirinya? Iya. Jadi kalau mau ditanya Yesus sebenarnya kamuflase atau enggak gitu. kayak cosplay jadi orang lain atau enggak kan gitu. Ya. Sebenarnya enggak. Yesus enggak pernah menyembunyikan jati dirinya. Ya. Tapi yang menjadikan mereka tidak mengenal siapanya Yesus karena kondisi mereka sendiri dalam keadaan patah hati istilahnya. Ya. Pernah patah hati? Pernah. Jadi semua gitu ya. Nah, siapa tahu ada yang patah hati karena contohnya karena tugas nilai ya seharusnya dapat segini, aduh kok jadinya jelek gitu ya. Nah, biasanya teman-teman Cornerstone dimanapun kita berada, kalau lagi patah hati tuh nggak sinkron. Ya, nggak sinkron sama semuanya yang lainnya. Ya, pada patah hati, ya udahlah, disuruh makan, nggak mau makan, gitu ya. Jadi, seakan-akan mereka berdua pun juga, dalam keadaan yang sedihnya itu, mereka nggak melihat bahwa Yesus pun juga ada sama-sama dengan mereka. Karena dalam cerita pun juga, dan cerita kita, pelajaran kita yang ke-11, menjelaskan bahwa mereka pun sedih, nggak bisa ditahan sedihnya. Ya. Tapi agak aneh ya kalau cowok sedih sambil nangis di jalan gitu ya. Tapi begitulah keadaannya ya. Tapi begitulah keadaannya yang menceritakan bahwa saking mereka cintanya dengan Yesus mereka, dengan guru mereka, sayangnya dengan guru mereka, dan mereka tidak rela kalau guru mereka diperlakukan seperti itu gitu ya. Maka Yesus pun akhirnya menaruh hati kepada mereka. Ya, Yesus melihat, aduh gimana cara hibur mereka ya, udahlah datang ke sana. Ya, maka dengan hal seperti itu pun juga mereka berdua pun sampai nggak bisa lihat ya, sama seperti waktu cerita sebelumnya ya, cerita di pelajaran sebelumnya bahwa Maria pun juga sedih waktu nggak ada Yesus di tempat goanya dia gitu ya, tempat Yesus ditempatkan bersama dengan dijaganya ya, tempat meninggalnya Yesus pada saat itu. Bahkan dikatakan Maria pun juga nggak bisa lihat hal demikian karena dia sedih. Begitu juga dengan kedua pemuda ini, ya kedua pemuda ini. Jadi
ternyata pelajaran kita pun juga sangat sangat mendalami bahwa ternyata jiwa manusia itu rapuh sebenarnya. Ya, rapuh. Saking rapuhnya sampai kita nggak bisa lihat nih Yesus ada gak sih gitu ya, Yesus hadir gak sih. Nah ternyata mereka berdua pun juga merasakan hal yang demikian karena mereka sangat sakit hati karena kehilangan gurunya, maka mereka pun nggak bisa lihat sekelilingnya. Itulah mengapa Yesus itu penting sekali hadir ada di kehidupan kita, meskipun dalam kehidupan kita itu lagi dalam terpuruk-terpuruknya. Seperti itu. Next aku nih pendeta. Oke, cukup. Karena udah lanjut ya. udah pendeta. Jadi aku mau nanya nih, pekabaran apa yang Allah punya untuk kita pendeta melalui pelajaran perjalanan bersama Yesus ini? Iya. Pelajaran apa yang penting ini udah mau kesimpulan ya? Jangan dulu pendeta, belum. Jangan dulu. Iya, jadi kalau mau ditanya pelajaran apa yang penting dari berjalan dengan Yesus, bahwa Yesus sendiri pun juga tidak pernah menuntut kita untuk menjadikan dia sahabatnya. Ya. Kan kalau misalnya orang yang kita pikir-pikirkan terus-menerus kan itu ya sahabat kita kan, bestie kita, siapa sih yang mau dipikirin, malas banget mikirin orang lain gitu ya selain orang yang dekat sama kita ya. Tapi inilah yang menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa ternyata Yesus sendiri pun juga nggak pernah maksa kita untuk bersahabat dengan dia, dan mereka berdua pun juga ya dengan senang hati, dengan perasaan, maksudnya hidup bersama berdampingan dengan Yesus, dan mereka pun juga merasakan hal yang sama juga pada saat kehilangan Yesus. Jadi murid-murid Yesus mengalami hal yang sama. Jadi waktu kejadian itu pun juga bukan hanya 12 murid Yesus, tapi murid-murid Yesus pun juga ada murid-muridnya lagi yang lain. Ya, jadi perlu kita ketahui. Jadi ini ada fun fact-nya juga buat teman-teman Cornerstone dimanapun kita berada. Jadi bahwa pelajaran ini pun juga, berjalan dengan Yesus pun juga adalah perjalanan yang sangat menyenangkan sebenarnya. Ya, tapi seringkali pada saat berjalan sama Yesus, kita ngelihat Yesus ada gak ya, gitu ya? Ini Yesus ada gak ya? Oh, jangan saya jalan sendirian lagi di sini. Enggak, sebenarnya Yesus ada sama-sama dengan kita, gitu. Ya, terima kasih Profesor Corner kedua ya, sudah memberikan fun juga ternyata. Menarik nih pendeta. Dan pada saat ini kita akan menyaksikan segmen Apakah Pendapatmu? Perkenalkan, nama saya Kevin Dalam Sitonga dari kelas 10 dari Sekolah Perguruan Advent 15 Ciracas. Nama saya Anggi Aprilia dari kelas 11-2 dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Dilo Ken Singaji dari kelas 10-1, berasal dari Sekolah SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Nama saya Iren Goncanov, saya kelas 11 dari SMA Perguruan Advent Ciracas. Nama aku Raina Quinisia Siagian dari kelas 10-1 SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Saya lebih percaya pengalaman langsung, karena saya bisa melihat dan menyaksikan mujizat-mujizat atau keajaiban yang dilakukan Tuhan Yesus. Menurut saya pengalaman langsung. Karena saya dapat melihat seperti contohnya melihat dari kesaksian orang-orang. Pengalaman langsung. Karena kita bisa melihat secara langsung keajaiban atau mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Pengalaman langsung karena saya melihatnya secara langsung. Pengalaman langsung, karena menurut aku kalau misalnya aku mengalami langsung melihat Yesus dalam melakukan mujizat, itu bikin aku lebih percaya dan lebih yakin. Iya, karena aku bisa merasakan dan aku bisa melihat gimana Yesus dalam melakukan mujizat yang mungkin bisa bikin aku menjadi lebih percaya. Ya, iman saya akan lebih kuat karena saya melihat langsung juru selamat yang menebus dosa-dosa manusia yang cukup banyak. Kalau saya hidup di zaman Yesus, saya akan merasakan mujizat dari Tuhan Yesus. Dan saya mungkin imannya akan lebih kuat. Kemungkinan iman saya akan lebih kuat karena saya bisa melihat secara langsung mujizat-mujizatnya. Ya, iman saya akan lebih kuat karena saya melihat bagaimana Yesus
membuat mujizat-mujizat, dan saya yakin iman saya akan lebih kuat setelah melihat itu. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, tadi kita udah denger nih pendapat teman-teman kita di rumah. Saat ini kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman kita yang di studio. Bener banget, aku gak sabar nih mau ditanya pendapat Yaudah, aku. kamu duluan Yaudah, deh. aku duluan. Berkobar-kobar banget. Sesuai ya dengan pelajaran kita. Nah, jadi kalau menurut aku, yang bikin aku percaya itu pastinya dua-duanya. Antara pengalaman langsung dan apa tuh? Cerita dari Alkitab. Oke, ya. Dan pastinya dua-duanya itu akan menguatkan iman aku sendiri. Karena aku menyaksikan dan aku membaca dan aku merasakan. Nah, kalau kalian berdua gimana nih? Aku sama sih kayak Ayas. Oh, Kalau aku lebih ke ini sih, pengalaman langsung, kayak kita ada di tempat kejadian itu, kayak buat aku lebih percaya. ada aksi nyata gitu Iya. ya. Oh iya benar juga sih. Itu jawaban aku juga. Oke. Nah, kalau pendeta gimana nih? Pendeta Andreas. Kita sama sih deh, sama kita ya jawabannya. Iya. Kalau mau ditanya lebih bikin percaya mana, secara langsung ya, karena kalau secara langsung kan berarti kita merasakan sendiri pengalaman itu, kita terjun langsung. Bahkan kalau bisa dikatakan, kalau emang boleh ngomong sama Yesus secara langsung, ngomong aja deh gitu. Berarti pendeta nggak yakin sama Alkitab? Yakin, 100% yakin. Oh, Tapi kan yakin. lebih percaya mana gitu, lebih percaya mana. Iya Gitu. benar. Nah, jadi udah kan, ini kita pendapat teman-teman udah, dan pendapat kita di studio juga udah. Nah, sekarang kita mau minta pendeta untuk memberikan kesimpulan mengenai pelajaran Cornerstone kita yang ke-11. Pendeta. Oke, baik. Menjadi kesimpulan daripada pelajaran kita di pelajaran yang ke-11 tentang bagaimana perjalanan kedua pemuda ini menuju Emmaus, dan bagaimanapun juga perjalanan ini adalah perjalanan sama seperti kita di zaman ini. Mengapa? Karena perjalanan ini pun juga adalah perjalanan yang penuh dengan iman. Ya, karena kalau zaman dulu mereka kehilangan akan gurunya, kita pun juga belum bertemu langsung dengan Yesus. Tapi jangan khawatir, karena kita pun juga bisa mengetahui akan kehidupan Yesus lewat Alkitab yang kita miliki. Namun, kembali lagi dalam pelajaran kita pada saat ini menjelaskan bahwa seringkali perjalanan kehidupan kita seringkali tidak mulus. Ya, ada naik, ada turunnya. Tapi teman-teman Cornerstone, jangan lupa bahwa meskipun ada naik, ada turunnya, Tuhan pun juga sebenarnya tetap ada dengan kita. Tapi seringkali kitanya yang nggak tahu mau pergi kemana. Ya, kitanya sering lupa sama Tuhan kita. Nah, karena Tuhan kita nggak pernah jauh daripada kita, maka kita pun juga harus lebih mengenalnya dengan baik. Karena kalau kita kenal siapa Tuhan kita, maka apapun dalam perilaku kita, perkataan kita, sikap kita, kata-kata kita, semuanya akan menunjukkan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita adalah anak-anak Tuhan, maka apapun yang kita lakukan semuanya mencerminkan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin. Amin. Haleluya. Terima kasih pendeta atas kesimpulannya. Karena kita udah di ujung pembelajaran, terus pendeta juga udah memberikan kesimpulan, kita mau minta pendeta untuk mendoakan kita yang di studio dan juga teman-teman yang di rumah. Oke, boleh kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan. Bahkan di kesempatan pada saat ini mempelajari daripada pelajaran Cornerstone di pelajaran yang ke-11, bagaimana kehidupan berjalan bersama dengan Engkau adalah kehidupan yang penuh dengan hal yang menyenangkan. Oleh karena itu Bapa, ajarilah seluruh anak-anak Cornerstone dimanapun kami berada untuk dapat hidup bersama-sama dengan Engkau. Bahkan kami mengundang Engkau untuk selalu ada bersama-sama dengan kami, baik di dalam segala lika-liku kehidupan kami. Apabila ada pada saat ini di antara kami dalam keadaan lemah iman, sama seperti kedua pemuda yang dalam perjalanan ke Emmaus, ajarilah kami Bapa untuk dapat melihat kasih Tuhan. Ajarilah kami juga untuk dapat merasakan bahwa Tuhan pun juga dekat dengan kami, sebagaimana Tuhan telah memberkati kami di masa-masa yang lampau, maka Tuhan pun juga akan tetap menunjukkan jalan Tuhan di masa yang akan mendatang. Inilah seluruh doa kami Bapa, karena kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, jadi
Kita berharap teman-teman Cornerstone yang lainnya yang menyaksikan tayangan ini di rumah dapat mengerti dengan pelajaran kita, yaitu pelajaran ke-11. Benar banget. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.